Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Cek Edep. Jadi kali ini Mang Cek bakalan dengerin cerita lagi. Ada kawan Mang Cek yang pengen cerita. Jadi pengalaman dia KKN yang menurut Mang Cek agak serem lah. Sama si kok lagi cerita di? Waktu masih di tempat tinggal lama. Nah, si tempat tinggal lama. Jadi jangan lupa follow Instagram dia di sini. Namanya siapa? Gita Femiliana. Nah, di bawah ini. Jadi langsung baik. Cak mana ceritanya tuh? Jadi yang KKN dulu ya. Nah, yang KKN itu kami tuh KKN di daerah Muara Enim. Sudah itu baik. Namanya Ya, tidak biasa usah sebut. ya. Karena kalau orang yang ngeliat video aku pasti tahu aku KKN di mana. Jadi kami tuh orang 9, 2 laki-laki, sisanya cewek galau. Jadi rumah itu masih rumah panggung kayak itu, karena di atasnya masih kayu, di bawahnya sudah permanen. Tapi nah, jadi kami tuh dibagi dua lah. Yang 2 di atas itu cowok, nah yang sisanya yang cewek-cewek itu tinggalnya di bawah. Nah jadi kan kami tuh lama tinggal 2 mingguan mungkin di rumah itu, belum ada yang ngerasa yang aneh-aneh. Nah minggu ketiga mungkin itu. Nah jadi kawan aku ini baru balik belanja, tapi kami tuh balik dari ngajar. Jadi masih pakai alma mater. Kawan aku tuh belanja, sisa duit jajan itu masih ditaruh di dalam alma mater. Itu tuh recehan semua, jadi digantung lah di dekat kamar itu. Nah jadi di ruangan bawah itu ada satu kamar. Nah isi kamar itu kecil, tidak pula besarnya. Nah ada satu kasur sama barang-barang kami lah, pokoknya tas-tas yang berharga di situ kami kunci. Lalu digantung lah di kamar itu. Malamnya kami tuh ngumpul-ngumpul setelah habis makan malam kan. Nah yang lanang-lanang sudah naik ke atas ngerewangi Karang Taruna yang mampir ke posko. Jadi kami yang cewek-cewek itu di bawah ngobrol. Terdengarlah bunyi koin nyampak. Oke, koin nyampak mungkin koin duit tadi, karena emang enggak katek koin dalam rumah itu kecuali koin duit itu. Yang nyosokan tadi? Yang nyosokan tadi. Koin duit itulah. Jadi mungkin koin duit dalam kantongnya jebol cak mano cak kan. Jadi sudah lewat. Besok paginya duit ini diam-diam baik, tidak ngomong. Kalau kantong alma maternya tuh tidak bolong, tapi nyampak duit tuh. Duitnya nyampak, tapi kantong alma maternya tidak bolong. Nah itu satu. Tapi dia tidak cerita. Kami diam-diam baik. Nah yang kejadian keduanya itu waktu malam juga. Malam kami kumpul-kumpul juga tuh cewek-cewek kan, sudah makan malam, biasanya sudah beres-beres, ngumpul lah kami tuh di bawah. Nah di kamar yang aku ceritain tadi tuh, dia tuh kan rumah itu atapnya masih kayu tuh kalau yang bagian bawah. Yang bagian bawah. Jadi kayak ada kertas nyampak dari atas kayak itu. Kupikir emang dari lanang-lanang yang di atas kan nyampain kertas ke dalam sela-sela lantai di atas itu. Kupikir itu karena emang nyampaknya tuh sengaja dicampain itu, melayang-layang, bukan dicampain plek nyampak dewek kayak itu. Nah terus sudah kami diami kan, oh nyampak itu katanya cak itu. Terus besok paginya ditanya sama kan, woi kalian nih kalau buang sampah jangan ke bawah katanya, cak kertas malam tadi. Kami tidak katek megang kertas sama sekali. Sudah dua. Nah yang ketiganya nih lebih seram lagi. Kawan aku tuh tadi lupa ya aku cerita. Nah kawan aku tuh sholat di atas, yang cowok itu sholat sendirian. Nah yang kami kan di bawah. Tuh tidak jamaan karena emang sholat isya itu. Sholat isya. Jadi dia tuh sholat sendirian di atas, si kawan aku itu. Pas dia sholat ruku, kan kita bisa tuh ngeliat dari bayang-bayangan mata itu. Nah ada kaki di atas plafon kamar atas itu, kaki bergantung-gantungan kayak itu. Serius itu. Tapi dia tuh tidak cerita sama kami kalau dia tuh lihat itu. Pas sujud kan posisi sujud itu kan kita kelihatan tuh kalau lanang tuh karena pakai celana itu. Katanya entah itu nyata atau tidak, dia tuh langsung cek ini
Menjenguk Meni. Nggak cak ini. Ngintip dari kolong kaki itu. Serius demi Allah dia tuh bercerita cak itu. Tapi setelah yang penghuni yang punya rumah itu kami tuh ini Sanjo kan ke rumah itu nanyain cak mano kabar kalian gitu kan. Bye Pak ujar. Karena kami tidak perlu terlalu merhati ke yang kejadian-kejadian 3 hal itu tadi. Tapi kalian ini katanya kan, tapi kalian ini termasuk yang luar biasa ini kuat katanya. Ngapa Pak? Ya biasanya yang nyewa rumah ini atau yang numpang tinggal di rumah ini selalu dihantui ke itu. Terdiam. Mulai budak ini merisik kan, mulai berkumpul. Udah keluar dah cerita-cerita. Ada yang kau nyampak tadi, kertas nyampak, terus rupanya kawan aku tuh merasa diintip di kamar mandi. Ada juga yang kayak itu. Ada yang lebih parah yang si Adi ini tadi lagi sholat. Bayangkanlah sholat kakinya nyuntai-nyuntai. Berarti dia duduk di atas kayak itu kan ya, kakinya nyuntai-nyuntai. Terus pas sujud dia cak ini, apa coba maksudnya cak itu? Rupanya emang diceritakan sebelum bapak beli rumah itu tuh yang nunggunya nenek-nenek kayak tuh sama cucunya kan. Nah yang gangguin kami itu yang di ruangan bawah tuh emang tempat tinggal nenek itu, yang sedangkan yang di atas tuh emang tempat tinggal cucunya itu kan sama keluarganya saya itu kan. Nah yang aku nak tanya nih, rumah itu tuh lah berapa lama udah dihuni kamu setelah nenek itu? Tidak pernah dihuni itu tuh. Selama berapa lama? Terakhir kali dibuka itu tuh waktu nikahan anaknya itu. Jadi rumah itu tuh cak macak gudang kan nah. Gudang isinya perabotan-perabotan besar kayak itu kan, panci-panci besar. Emang rumah yang punya rumah tempat kami tinggal itu di belakang itu lah. Rumah kami ini jalan rumah kami. Nah di belakang itu rumah yang punya rumah depan kamu tadi. Ngapa dia beli itu? Karena mungkin rumah itu nutupi rumah dia kan, sekalian dia beli karena dia kayu rayu tadi. Kayu rayu. Asli kayu nian. Terus yang tempat tinggal aku kemarin itu ya di Bengkulu itu. Jadi yang tadi yang kakak tadi habis. Kakak. Ini pas balik ke Bengkulu. Iya, itu tuh. Langsung nyambung itu ya. Jadi boleh dipotong. Tidak boleh langsung. Nah, ya. 2 ekor jadi. Coba. Jadi yang di Bengkulu itu tuh mungkin kelas 3 akhir lah. Pas balik SMA tuh. Iya. Awal SMA mungkin kayak SMP. Pokoknya sekitar tahun itulah, karena aku udah lama kan tidak mau pulang ingat kejadian itu. Itu tuh jelas-jelasnya atau aku tuh mulai kuntilanak depan mata. Nah, kau cak mana coba cita. Jadi si kuntilanak aku tuh kan kejadian itu tuh puasa. Jadi kan lagi zaman-zamannya SMP SMA tuh kita ngalai kayak itu kan tidak mungkin kalian tuh tidak ngalai waktu zaman itu. Apalagi 96 ke bawah itu gila-gilanya ngalai. 96 ke bawah. 96 ke atas atau 96 ke bawah? Ke atas aja. 96 97 kan 98. Ke atas. Oke. Salah. Nah, terus. Nah, jadi zaman-zaman itu emang ngalainya. Jadi setiap balik terawih itu tuh selalu main apalah, apalagi yang ada cewek pacaran kayak itu kan jadi ketemu pacarnya dulu lah atau main mercon lah atau segala macam lah. Nah yang aku ini beda, aku tuh senang cerita-cerita dengan kawan-kawan tuh. Jadi baliklah 10:30-an. Emang masih rame kan, orang zikir-zikir terus ngaji-ngaji cak itu kan. Nah masih rame di belakang itu. Tadarusan kayak itu. Nah baliklah jam 10:30-an mungkin itu sendirian, aku tuh berjalan sendirian. Sebenarnya ada kawan tapi mereka tuh sudah lari-lari duluan ke depan kayak sedangkan di belakang tuh ada bapak-bapak, emang masih agak rame. Nah cuma jarak aku sama bapak itu agak jauh. Terlalu jauh. Tapi aku tahu masih ada suaranya di belakang itu, jadi cak masih terjaga lah kayak itu kan, walaupun aku tuh jalan sendirian. Jadi rumah aku tuh posisinya emang dasarnya Bengkulu itu banyak tanjakan. Jadi ada musola. Nah di atas musola itu tepat di atas tanjakan landai kan. Dia tuh tanjakan tapi agak landai. Di situ musola itu. Jadi letak musola ada lorong kecil, terus ada kebun-kebun dikit kayak kan, karangan samping pekarangan rumah orang kayak itu. Nah di sejajaran musola itu tumbuh batang bambu bambu kuning. Kan kalian tahu tuh bambu kuning tuh
banyak mistisnya aja Iya. untuk nangkal gendrowo Iya. cuman emang sering diambilin orang untuk obat-obat kayak itu Iya, kan. iya. Jadi di dekat musola itu ada pos ronda. Nah biasanya emang banyak anak-anak yang main situ kan, tapi kan jam setengah 11 hampir jam 11 itu anak-anak kan lah disuruh balik tuh sama mak-maknya. Jadi jalan lah aku sendirian, di depan tuh emang lah ada kawan-kawan, cuma lah agak jauh kayak itu. Jalan sendirian, aku pikir kawan aku tuh nunggu di dekat pos ronda itu, karena emang aku taunya mereka tuh pakai telkung putih, sedangkan aku pakai telkung ungu. Aku pakai telkung ungu sendirian, jadi mudah ngingatnya kan. Aku pikir kawan aku itu yang tegak di pos ronda itu, walaupun tak jelas karena kan gelap. Musola itu juga musola jarang, karena musola karena jarang ada yang sholat di situ juga. Ya karena wong milik ke masjid. Kan? Milik ke masjid karena tidak pula terlalu jauh jaraknya. Nah jadi sudah kuperhatikan kawan aku kok nunggunya di situ, kok tidak takut kayak itu kan. Ya sudah lah ya kan kawan aku nunggu aku, jadi aku santai aja jalan nak ngampirin dia. Nah lah nak dekat itu aku tuh ngeliat dia tuh masuk ke dalam itu, masuk ke dalam lorong yang ada bambu-bambu itu. Jadi bingung ngapo dia tuh masuk ke situ, sama siapa dia, sama nunggu siapa. Akhirnya aku perhatikan lah sampai dia turun ke bambu-bambu itu, bambu-bambu. Astagfirullahaladzim, aku ngingatnya be serem. Dia tuh pakai baju putih, kayak daster putih kayak itu kan ya, rambutnya acak-acak mungkin, terus tidak nampak mukanya. Tutup rambut? Tidak tahu, tapi tidak nampak apa-apa. Kayak itu rambut baik, kan daster putih ngambang. Pas dia berjalan ke bawah lorong itu nak masuk ke bambu-bambu itu, dia tuh kayak ngambang biasa ya. Ngambang be. Nah aku nih tidak ngeh kalau itu tuh kuntilanak itu, karena pas sudah lihat, udah lewat aku tuh baru ngapain masuk ke dalam bambu. So akhirnya berlari lah nyampe rumah aku tuh teriak-teriak, ibu aku tuh ngeliat yang ngambang-ngambang, apa tai katanya. Tidak ada yang percaya, sumpah. Tidak percaya kalau aku tuh ngeliat kuntilanak waktu puasa. Bayanglah, aku tuh cuma ngomong saking shocknya tadi, karena otakku tuh langsung waktu dia ada tidak perlu mikir kalau itu tuh kuntilanak. Pas sudah dia masuk baru teringat, baru apa yang ngambang-ngambang putih masuk ke dalam situ, gelap-gelap kan. Di situ kau sehari itu aku demam setelah ngeliat itu. Terus aku tuh bingung baru-baru ini aku tuh bingung ngapo waktu kita meninggal kan kita tuh dibungkus kafan berbentuk pocong. Nah ngapo kuntilanak itu pakai daster warna putih? Itu yang aku pikir sampai sekarang kalau aku mengingat cerita itu gitu. Nah kan kita dibungkus galau kan, dibungkus lontong kan. Iya, di sini diikat, perut ikat, kaki ikat, mata kaki diikat kayak itu kan. Tapi yang aku lihat itu tuh nyata, aku tidak bohong, sumpah demi Allah, aku tuh ngeliat sendiri kalau dia tuh berdaster, serius dia tuh berdaster. Oh jadi yang kau pikirkan tuh sekarang nih ngapo pacar gimana kuntilanak itu ngambil baju itu? Ngapo? Baju tuh tako, abstraknya kan, tapi itu nyata karena aku ngalamin sendiri kan. Terus emang jurusan aku tuh kuliah agama kayak itu kan ya. Jadi tau lah. Nggak usah juga agamanya, orang muslim tahu kalau mati dikafani, dan cara kafannya kayak itu, tiba-tiba pas jadi hantu nggak pakai daster. Iya weh. Pikir kalau. Nah yang tahu coba jawab di komentar. Yang tahu ngapo kalau kita meninggal kan dipocongi. Nah ngapo yang terjenguk galak hantu-hantu itu malah dia pakai daster. Ada yang cak kolor hijau itu kan pakai kolor hijau, tuyul. No sempak be. Tidak, aku nanya celana hijau itu dari mana? Dari mana itu kan? Iya. Terus hantu luar negeri. Nah dia meninggal pakai pakaian yang itulah pakaian ini misalnya. Dia meninggal dan dia ngantuin pakai pakaian ini. Ngapa di Indonesia harus pakai daster? Ngapa? Itu beda kau bahas tapi iya boleh. Yo pikirkan kayak itu, nah kan itu tuh abstrak nih, dan ngapa harus itu
Tapi yang aku tahu tuh pernah baca katanya kalau kita meninggal, baju itulah yang terakhir kita pakai, baju itulah yang terakhir kita nempel di badan kita, cek tenang. Itulah yang terakhir. Tapi kalau hadisnya, bukan hadisnya juga sih. Manusia dibangkitkan itu kan telanjang berbentuk kayak kita dilahirkan. Nah, setelah aku pikir-pikir, oke, aku mempercayai apa yang diriwayatkan Nabi dan yang dijelaskan di Al-Quran waktu di padang mahsyar kita dikumpulin itu. Nah, yang aku penasaran kan sekarang tuh dari mana? Apakah itu cuma proyeksi kepala kita seakan-akan emang itu baju daster putih, ataukah emang mereka tuh pakai baju daster putih kayak gitu? Ada yang kuntilanak Casablanca, kuntilanak merah itu. Baju merah tuh, daster merah. Daster merah itu. Nggak tahu Mang Cek, pening banget Mang Cek. Mana mikirinnya? Coba Mang Cek, siapa tahu subscriber Mang Cek tahu kan ya? Iya, coba kalian tahu ngapo ada bajunya itu, ngapa dia udah pakai baju? Ngapa dia udah berbaju baik, cek itu kan sekalian dia lepasi pocong-pocongan, terus ada pocong yang minta lepas tali. Kalau gitu itu percaya itu tuh bukan mitos baik. Loh, tapi itu tuh kemarin waktu di daerah aku itu tuh terkenal nian, emang dia tuh lupa. Orang yang makamin dia itu lupa ngelepasi tali pocongnya itu. Nah, jadi dia tuh gentayangan ngampirin orang yang memakamkan yang aku, kau tuh lupa ngelepasi tali pocong aku. Terus yang mitos-mitos tali pocong perawan itu, nah ngapa ndak perawannya? Iya, adonian itu. Nah, ngapa kau percaya? Iya, acian ya. Karena aku make. Jangan mati duluan deh. Iya, jangan. Berarti Indonesia ini keren ya, enggak? Iya. Tapi enggak keren tuh sih, daster itu bunga-bunga kan kayak itu kan. Bas mana bunga-bunga? Bunga-bunga. Iya, ada bunga-bunga lah, kecap bunga. Nah, jadi kalau kalian yang tahu ngapa tadi yang dijelaskan oleh kita tadi, yang tahu tulis di bawah, komentari. Yang benar mana biar bener. Biar kami tahu, biar jadi pelajaran. Begitu itu, Be. Ada lagi enggak yang cerita ke? Hati? Oke, langsung Be. Dari cerita lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, subscribe nama bapak kau ya. Subscribe. Jadi, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak abah.